Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Levi Fakhrul Afifi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dalam ilmunya, sehingga keberkahan itu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketua Masjid Jami Al-Muttaqin, guru kita Ustaz Nur Ali beserta jajaran pengurusnya, para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh yang insya Allah kita semuanya senantiasa dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan guru kita bersama yang sama kita muliakan, yang malam hari ini sedianya beliau hadir, namun karena ada halangan dan uzur, yakni guru kita Ki Haji Ahmad Subhan Fauzi, juga kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita bacakan hadiah ahli kubur. Kita kirimkan doa dan bacaan-bacaan kita kepada almarhum almarhumah keluarga besar kita, terutama bagi mereka yang sudah berpartisipasi dalam rangka mengembangkan Masjid Jami Al-Muttaqin, yang tentunya dengan doa kita semoga mereka semua almarhum-almarhumah tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosanya. Allah luaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mesti membagi waktu dengan guru kita Ustaz Dr. Ahmad Levi Fakhrul Afifi untuk menyampaikan yang memang bisa disampaikan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama yang bernama Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hasani. Beliau pernah menyatakan dalam muqaddimah kitabnya yang bernama Ta'limul Muta'allim. Ini kitab masyhur. Ini kitab pasti orang pesantren ngerti. Ini kitab pasti yang pernah menjadi santri itu tahu tentang kitab Ta'limul Muta'allim, karena memang menjadi pegangan pokok dan wajib bagi mereka yang sedang mencari ilmu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Beliau wafat tahun 640 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1442 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun yang lalu? Berapa? Sekian deh ya. Pokoknya sekian. Nah, belum sempat ngitungin. Ya. Paling tidak 800 ya lebih tahun yang lalu. Beliau di dalam kitabnya, di dalam muqaddimah kitab Ta'limul Muta'allim, beliau sampaikan kalimat man akhta'at tariqa dhalla la yanalul maqsuda qalla au jalla. Ini kalimat ringkas tapi luar biasa. Guru kita pernah baca juga. Ya. Beliau bilang man akhta'at tariqa dhalla. Barang siapa yang salah jalan pasti sesat.
wala yanalul maqsuda qalla au jalla, dan pastinya tidak akan pernah sampai kepada maksud dan tujuan baik sedikit maupun banyak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini catatan penting buat kita semua, apalagi yang cinta akan majlis, yang doyan ngaji, yang suka warawiri ke majlis taklim. Supaya apa? Supaya tidak sesat jalan dan sampai pada tujuan. Oleh karenanya, pertama kali yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji Al-Hasani di dalam kitab Ta'limul Muta'allim berkaitan dengan bahwa banyak orang yang tersesat dan sesat di jalan ketika mereka punya kesungguhan dalam menghadiri majelis ilmu, mereka bermujahadah dalam menuntut ilmu, tapi tidak ada hasil sedikit pun pada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab pertama dari kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh pengarangnya adalah bab niat. Artinya apa? Bahwa pertama kali seorang ketika dia melangkah mencari ilmu, maka yang harus diperbaiki adalah niatnya. Setuju enggak? Kenapa? Karena apapun amalan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau seandainya tidak diperbaiki niatnya, maka akan sesat di jalan. Kita diajarkan dalam segala hal yang kita lakukan. Contoh, usolli faradul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati nawaitu litikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi. Lihat, kata terakhir yang kita ucapkan ketika beribadah mahdhah, beribadah zahiriyah, selalu diakhiri dengan lillahi. Itu ngajarin kita bahwa apapun yang kita lakukan dari ibadah, jangan pernah lupa selalu meskipun ada di ungkapan terakhir itu yang lebih diutamakan, lillahi. Belum lagi begitu kita sholat, ibadah yang lain kita nggak diajarin tuh. Selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Meskipun sunnah, kita punya peluang waktu yang banyak dan kita nggak mau menghilangkan pahala sunnah, kita baca juga tuh doa istiftah atau doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Redaksi yang begitu panjang, intinya cuma satu, bahwa kita diajarkan ketika menghadap kepada Allah dalam ibadah apapun bentuknya, maka jangan lupakan inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan diriku lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, musliman dalam keadaan basah diri,
wa ma ana minal, dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Terkadang orang ya begitu pandainya dia menghindari dirinya untuk tidak syirik kepada Allah secara zahiriyah. Begitu pandainya dia menghindari dirinya untuk tidak terlibat dalam kemusyrikan secara tajalli, secara terang-terangan, tapi dia belum tentu bisa menghindari dirinya untuk syirik yang khafi, syirik yang enggak kelihatan, syirik yang tersembunyi, syirik yang kadang-kadang dia enggak sadari. Makanya ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib hindar. Itu kita diajarkan dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwasannya salat, ibadahku, mati, bahkan hidupku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, pemilik, bahkan bukan cuma pemilik, pencipta, pemilik, penjaga, penghara, bahkan penghancur seluruh jagat alam raya. Itu kita nyatakan untuk yang kesekian kali, enggak cukup sampai di situ. Sampai kita katakan la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Ta'ala enggak ada sekutu, enggak ada konco, enggak ada kroni, enggak ada CS, enggak. Baik dalam sifat, zat, perbuatan. Kita tutup tuh. Wa ana minal wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk hal itu. Lalu kita tutup dengan kunci yang luar biasa, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang muslim, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tunduk patuh kepada Allah Taala. Selesai. Bacaannya bacaan sunnah. Mayusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak disiksa. Bukan tidak apa-apa. Kadang-kadang orang dulu suka ngomong begitu, dokter ya. Ya, sunnah ini enggak apa-apa. Padahal bukan enggak apa-apa. Ini karena ungkapan enggak apa-apa, akhirnya orang lebih senang ninggalin kerjaan sunnah. Itu ungkapan-ungkapan yang meskipun sunnah dikerjakan dalam sholat kita, ngajarin kita. Dalam hal apapun juga aktivitas ibadah kita, jangan lupakan niat. Kenapa? Hadis yang masyhur di telinga kita. Nih dokter, guru kita, dokternya dokter spesialis hadis. Jadi kalau hadis yang sahih, yang hasan sahih, sampai yang maudhu, beliau ngerti gitu. Ya. Jadi spesialis beliau ini emang dokternya dokter tentang hadis. Jadi nggak boleh sembarangan bicara hadis di hadapan beliau, begitu. Makanya dalam hadis yang masyhur di telinga kita apa? Innamal a'malu, tuh hafal kita. Bahwasanya amaliyah kita, perbuatan kita, amal kita tergantung dengan niat kita. Dari rumah ke masjid, apalagi majlisnya di masjid. Ya Allah, nggak usah bicara masjid ya, yakin fadilahnya luar biasa. Ada catatan dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala tuh ungkapkan yang luar biasa, catatan buat hambanya. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat tuh apa yang sudah mereka lakukan. Bukan cuma lakukan, tapi wa atharahum, jejak langkah mereka. Di dalam tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamam Bizadah disebutkan wa atharahum itu jejak langkah kaki dari rumah ke masjid. Kemarin guru kita malam Sabtu sudah ungkapkan bagaimana tuh ya orang yang datang ke masjid. Sampai beliau cerita tentang ya sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Allah catat tuh wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami catat pula tuh jejak langkah mereka. Saya mau tanya nih, jamaah pernah ngitungin enggak jejak langkah dari rumah kemari? Lagi kerajinan banget. Saya yakin enggak ada yang pernah tuh ngitungin dari rumah kemari. Ya, udah lupa. Walaupun ngitung juga. Tapi yakin enggak pernah ngitungin, yang pasti dari rumah bismillah sampai masjid selesai. Betul enggak? Itu tercatat.
Ya, tercatat oleh Allah Ta'ala. Apalagi di masjid itu dia mencari ilmu. Makanya perbaiki niat pertama kali yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena boleh jadi secara lahiriah, secara kelihatan zahiriyahnya terlibat dalam amaliyah akhirat, tetapi karena niat yang enggak bagus akhirnya jadi amalan dunia. Nabi sampaikan nih, jadi catatan kita. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Berapa banyak amalan-amalan dunia, bentuknya amalan dunia, lahiriahnya amalan dunia. Makan itu kerjaan akhirat, kerjaan dunia. Kerjaan amalan itu makan, kerjaan amalan akhirat apa dunia? Dunia. Minum, tidur, dunia. Itu amalan dunia yang asal hukumnya boleh, mubah. Mau tidur silakan, nggak tidur pun nggak apa-apa. Mau makan juga boleh, nggak makan pun nggak dilarang. Mau minum juga silakan, nggak minum pun nggak ada yang cegah. Silakan. Itu kerjaan dunia. Tapi karena niatnya baik, oh dengan makan minum dia punya energi, dia punya tenaga untuk kuat ibadah. Apalagi dia lakukan pertama kali dia makan, dia minum. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Mau tidur, dia baca ini, dia baca itu, apalagi dia sebelumnya dia wudu bersuci, dia tidur, dia baca Al-Kursi, dia baca Al-Mu'awwidhatain, baca Qulhu dan seterusnya. Niat ibadah itu jadi amalan-amalan akhirat. Kenapa? Karena niatnya baik. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin min a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah wal iyadu billah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat tapi karena niat yang jelek jadi amalan dunia. Tuh, hati-hati. Jangan cukup bangga kalau kita ya bisa mengolah diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak bisa mengolah hati dengan baik. Allahu Akbar. Sedekah, infak, haji, umrah dan seterusnya. Tapi dia nggak bisa menata diri, maka itu jadi hal-hal yang sia-sia. Na'udzubillahi min itu niat. Lalu apa niatnya dalam menuntut ilmu? Satu saja saya sampaikan, nanti guru kita ya punya waktu banyak. Hal yang bisa kita niatkan ketika menuntut ilmu adalah untuk mengekalkan Islam, abqaul Islam. Kenapa? Karena Islam itu bisa kekal lantaran kita. Hakikatnya Allah Ta'ala yang kekalkan. Tapi kalau kita menghidupkan agama kita, makanya saya sampaikan di mana-mana, gak cukup jadi orang Islam tapi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya Islam. Jangan bangga sebagai orang Muslim tapi hidupnya jauh dari keislaman. Makanya dulu ada sinetron namanya Islam yang enggak nyebut, enggak punya TV. Pelupa. Allah. Kita duduk hadir di majelis ilmu demi mengekalkan Islam pada diri kita. Kalau tidak, ya Allah, jangan sampai terjadi, meskipun mungkin pasti terjadi apa yang disabdakan Nabi, sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam illa ismuh. Nanti akan datang satu masa di mana Islam cuma tinggal label, tinggal nama, tapi ditinggal ajarannya. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari guru, jangan jauh dari orang-orang yang ahli ilmu. Kenapa? Dengan kita mendekati ahli ilmu, belajar kepada mereka, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa mengekalkan Islaman kita. Insya. Yang kedua, kalau kita bisa mengekalkan ilmu, maka kita bergaul dengan para ulama. Hadirin, dalam kitab Tazkirus Sami wal Mutakallim bi adabil alim wal muta'allim, ya, itu ada hadis yang luar biasa. Nabi sampaikan, arfa'un nas manzilatan indallahi man kana bainallahi wa ibadihi fahumul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya di Allah Ta'ala itu adalah mereka yang menjadi penghubung antara Allah dan hambanya. Siapa mereka? Para nabi. Dulu
Manusia nggak kenal siapa Tuhannya yang berhak disembah. Sekian nabi diutus, diakhiri dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka kenal siapa yang sebenarnya disembah. Tapi masa kenabian sudah berlalu, 14 abad yang lalu. Tetapi para nabi punya pewaris. Meskipun mereka bukan seperti nabi, meskipun mereka bukan kedudukan sebagai nabi dan rasul, tapi mereka adalah pemegang tongkat estafet risalah ilahiyah. Mereka lah yang punya hak wewenang untuk itu. Kalau tidak, Allah nggak mungkin bicara tentang ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita mau tanya sama nabi udah nggak ada. Ada pewarisnya. Jangan bicara ulama nggak punya kesalahan. Yang namanya ulama tetap manusia kayak kita sama. Arti ada kesalahan, ada kekurangan. Hati-hati. Ya, jangan sakiti ulama. Jangan benci ulama. Dagingnya racun. Dagingnya hati-hati. Cintai mereka. Ya, kalau mereka punya kesalahan, doakan mereka. Imam Nawawi kalau mengaji, Imam Nawawi kalau mengaji itu, apa ada muridnya yang mengaji ke Imam Nawawi, itu selalu berdoa. Berdoa apa? Ya Allah, tutupi kekurangan guruku, tutupi aib dan kekurangan guruku. Dia selalu kalau dia mengaji itu ke rumah gurunya, dia berdoa agar jangan sampai dia tahu aib gurunya. Orang sekarang kagak, aib gurunya dibongkar-bongkar. Hati-hati. Celaan nanti bahaya, nggak berkah hidupnya nanti. Hadirin jamaah sekalian, udah kepanjangan saya ngomong. Yang pasti buat kita benahi niat kita ketika menghadiri majelis ilmu. Apapun ilmu yang disampaikan oleh guru kita, itu insya Allah bermanfaat buat hidup dan kehidupan kita. Apalagi nanti menjelang Ramadan, kita tawakuf hari ini, tetap huruf dari majelis ilmu jangan sampai hilang di hati kita. Hadirin jamaah sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.